Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dai Remaja Kakak Alia Asyifa, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam yang insyaallah barokah ini tanpa kekurangan satu apapun jua. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Untuk mempersingkat waktu pada malam Ramadan ke-24 ini, sebelum salat tarawih berjamaah kita mulai, marilah sama-sama kita dengarkan santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Dai Remaja Kakak Alia Asyifa dengan judul Ketika Kita Futur Apa Yang Harus Kita Lakukan. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jal alladzi qad an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi bi ni'amihi nastati' an najtami fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Secondly, let's say salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the one who bring us from the darkness to the lightness, from Jahiliyah era to Islamiyah era, namely Islamic religion, by saying Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang saya hormati para bapak dan ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Lalu yang saya sayangi teman-teman dan adik-adik semua yang turut hadir pada majelis ilmu ini. Yang mana tentunya yang laki-laki pastilah ganteng dan yang ibu-ibu, yang wanita pastilah cantik. Tolong kodrat itu jangan dibalik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alia Asyifa dari SMA IT Az-Zuhra Islamic School. Izinkan saya berpantun sedikit. Senang hati melihat Jessica Iskandar yang sedang syuting di Jalan Anyer Panarukan. Saya di sini bukan karena saya yang paling benar, tapi saya di sini untuk belajar menyampaikan kebaikan. Baiklah, judul ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak futur itu apa? Futur adalah rasa malas setelah sebelumnya rajin sekali beribadah. Karena yang namanya manusia nggak mungkin semangat terus, pasti ada masa-masa futurnya. Rasulullah SAW juga sudah memberitahukan kita tentang hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Inna likulli amalin syirah wa likulli syirwatin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat pasti ada masa futurnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan kita tips-tips untuk menghadapi futur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Siapa yang futurnya kepada sunnah lagi, sungguh ia dapat hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, ia sungguh telah binasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita futur, misalnya kita lagi semangat-semangatnya baca Al-Quran, tapi ketika sedang semangat-semangatnya ini pasti ada masa futurnya. Ketika itu yang kita lakukan adalah mencoba untuk berpindah ke amalan sunnah yang lain. Misalnya mengalihkan membaca Al-Quran ini kepada membaca buku-buku yang bermanfaat. Lalu yang binasa itu seperti apa? Ketika ada seseorang yang sedang futur dalam membaca Al-Quran, tapi yang ia lakukan adalah bermain HP terus-menerus tanpa mengenal waktu. Yang seperti ini sungguh sangat binasa. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang seperti ini. Maka ketika kita menghadapi futur, yang kita coba lakukan adalah mengalihkan amalan yang sedang futur ini kepada amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan sunnah dan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga futur ini bersifat parsial atau hanya pada amalan-amalan tertentu. Karena ada futur yang sifatnya menyeluruh dan ini sangat berbahaya. Futur ini biasanya disebabkan oleh maksiat dan dosa. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ma'asi tad'if al-qulub. Maksiat itu membuat hati kita lemah. Ketika kita sering bermaksiat atau pernah melakukan maksiat, maka hati kita menjadi lemah, dan hati yang lemah akan menyulitkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Lantas, bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan ketika itu? Yang kita lakukan adalah segera beristighfar kepada Allah, memohon ampun dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha untuk bermujahadah atau berjihad kembali untuk melakukan amalan-amalan yang sudah mulai futur tersebut. Jangan sampai futur ini kita biarkan. Karena ketika kita sudah mulai futur, namun kita hanya biarkan, maka semangat kita dalam beramal akan hilang tak berbekas, dan ini sangat berbahaya tentunya. Maka harus kita berjihad melawan hawa nafsu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Artinya, ketika kita sudah berusaha untuk berjihad melawan hawa nafsu kita, untuk melawan kefuturan kita, untuk terus beramal soleh, insya Allah akan membukakan kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya, sehingga kita mampu dan mudah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka disinilah, di saat futur, jangan biarkan. Pergilah kepada orang soleh atau seorang ustadz atau ustazah atau teman yang masya Allah bisa memberi kita nasihat, atau orang-orang yang kita yakin mereka memiliki ilmu sehingga mereka dapat menasihati kita untuk terus beramal soleh. Atau kita juga bisa membaca biografi ulama-ulama yang terdahulu, sehingga kita dapat melihat bagaimana semangatnya para ulama-ulama terdahulu dalam beramal soleh. Kita juga bisa membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan motivasi dalam beramal. Misalnya, kita sudah mulai futur dalam menuntut ilmu, maka kita mencari dan membaca bagaimana pahala orang-orang yang menuntut ilmu dan bagaimana para salaf terdahulu menuntut ilmu. Atau kita mulai futur dalam sholat tahajud, maka kita membaca apa keutamaan orang-orang yang sholat tahajud.
Dan apa pahala atau ganjaran atau balasan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat tahajud. Sehingga pada waktu itu kita akan kembali bersemangat dalam beramal. Maka dari itulah, jangan biarkan futur itu terus menghinggapi hati kita, jangan biarkan futur itu terus menghantui keimanan kita. Kita harus melawannya, kita harus bersemangat dan berusaha seperti para nabi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya. Mereka tidak menjadi lemah terhadap musibah yang menimpa mereka, dan mereka juga tidak menjadi futur atas rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah, dan Allah cinta orang-orang yang sabar. Quran Surah Ali Imran ayat 146. Bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam beramal itu harus dikobarkan terus, jangan sampai padam. Jangan biarkan semangat itu lama-kelamaan menipis, kemudian hilang tak berbekas. Karena itu akan menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Syukran ala ihtimamikum, afwan anil khata'. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dai Remaja Kakak Alia Asyifa. Semoga apa-apa yang telah disampaikan beliau dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.